Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Ani Lestari dengan NPM 2125100184 dari kelas reguler 2 L2 1A JS lanjutan Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS akuntansi biaya dengan subjudul pengendalian internal atau internal control. Materi yang pertama adalah pengendalian internal atau internal control. Pengertian pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan organisasi perusahaan serta segala cara dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam perusahaan. Semua saling dikoordinasikan dengan maksud untuk mengamankan harta-harta perusahaan, menguji kebenaran serta ketelitian dalam pencatatan, sekaligus untuk mendorong ketaatan atas segala kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan. Sehingga suatu perusahaan yang baik tentu saja memiliki sistem pengendalian intern atau internal control system yang baik pula. Materi yang kedua yaitu hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan. Ada beberapa hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan. Yang pertama yaitu hubungan antara pengendalian intern dengan ruang lingkup audit adalah sangat erat. Apabila suatu perusahaan mempunyai pengendalian intern yang lemah, maka risiko terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, dan kecurangan dalam perusahaan kemungkinannya adalah sangat besar. Yang kedua, dilihat dari sisi sebagai akuntan, kondisi tersebut menimbulkan resiko yang sangat besar. Maksudnya adalah bahwa resiko dalam memberikan pendapat tidak sesuai dengan kenyataan apabila dalam melakukan pemeriksaan tidak berhati-hati dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikan. Yang ketiga, dalam rangka mencegah resiko tersebut. Apabila dalam pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan dengan efektif, maka auditor harus memperluas secara skop pemeriksaannya pada saat melakukan substantif test. Yang keempat, sebagai contoh, pada waktu melakukan konfirmasi piutang jumlahnya perlu untuk diperbanyak, atau pada saat stok opname juga perlu diperbanyak. Namun, jika merasa bahwa pengendalian internal perusahaan yang diperiksa berjalan efektif, maka substantif test akan dipersempit. Yang ketiga, bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern? Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntansi publik. Karena baik buruknya pengendalian intern akan memberi pengaruh yang besar terhadap keamanan harta perusahaan, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan, lama atau cepatnya perusahaan pemeriksaan akuntan, tinggi rendahnya audit fee, dan jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Ada 3 cara yang bisa digunakan akuntan publik, yaitu 1. Internal Control Questionnaire. Menurut M. Guy et al. Berisi daftar serangkaian pertanyaan tentang komponen pengendalian intern tertentu yang menghasilkan jawaban ya, tidak, atau tidak dapat diaplikasikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya dikelompokkan menurut kategori sebagai contoh: fungsi audit internal, pemeriksaan kas, atau persediaan dan membantu mengidentifikasi eksistensi serta penggunaan pengendalian tertentu. Pertanyaan dapat dijawab baik melalui wawancara dengan orang-orang yang tepat, seperti controller, kepala departemen, atau karyawan lainnya yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu, maupun melalui observasi atas aktivitas klien atau pemeriksaan dokumen atau catatan. Kuesioner dapat menjadi pendekatan yang efisien dan efektif untuk mendokumentasikan pemahaman auditor tentang pengendalian intern. Bentuk kuesioner bisa distruktur, terorganisir, dan komprehensif. Kuesioner umumnya berbentuk cetakan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan kantor akuntan dalam berbagai penugasan. Yang kedua, flowchart. Menurut M. Guy et al., bagan arus flowchart menggunakan simbol dan diagram untuk menunjukkan arus informasi dan dokumen melalui komponen pengendalian intern. Bagan arus adalah grafik yang menunjukkan sumber, pemrosesan, dan disposisi akhir dari transaksi serta peristiwa dan dokumen yang berkaitan dengannya, file dan database komputer. Bagan arus juga dapat menggambarkan pemisahan tugas dengan menunjukkan
menentukan karyawan atau unit organisasi mana yang melakukan tugas tertentu. Karena bentuknya yang ringkas, bagan arus berguna untuk mendapatkan dan mendokumentasikan penelaahan tentang komponen pengendalian intern dan terutama keunggulannya apabila pengendalian intern tersebut besar dan kompleks. Karena memiliki langkah-langkah dalam urutan yang logis, maka bagan arus tidak mungkin mengabaikan langkah-langkah atau informasi atau menyajikannya secara dangkal. Walaupun demikian, pembuatan bagan akan cukup menghabiskan waktu auditor. Pada bagan arus yang dibuat auditor, unit organisasi atau individu melaksanakan fungsi khusus yang diperlihatkan pada kolom di sebelah atas bagan, dan arus dokumen dibuat dari kiri ke kanan. Meskipun auditor tidak diharuskan untuk menggunakan simbol standar, sebagian besar auditor menggunakan simbol yang diberikan American National Standard Intern. Yang ketiga, naratif. Naratif adalah deskripsi memorandum tertulis mengenai pemahaman auditor terhadap salah satu komponen pengendalian intern. Naratif ini seperti umumnya mengidentifikasi pengendalian tertentu yang dipertimbangkan auditor, menggambarkan bagaimana klien merancang dan menggunakannya. Naratif seringkali cocok untuk mendokumentasikan semua atau sebagian pengendalian intern entitas yang relatif sederhana dan kecil, tetapi cenderung mempunyai tingkat kelalaian yang tinggi sejalan dengan semakin meningkatnya ukuran dan kecanggihan klien. Nah, materi yang terakhir atau yang keempat adalah keterbatasan pengendalian intern entitas. Ada 5 keterbatasan pengendalian intern entitas, yaitu yang pertama adalah kesalahan dalam pertimbangan. Manajemen dalam personal lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. Yang kedua, gangguan dalam pengendaliannya yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Yang ketiga, ada kolusi, dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. Yang keempat, pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Dan yang kelima, biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut, karena pengukuran secara tepat baik biaya manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan. Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, Bu. Terima kasih saya ucapkan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.